Pak Johan, 70 tahun, hidup sehat, makan sayur segar setiap hari, tiba-tiba roboh di dapur karena tekanan darah melonjak tinggi. Dokter memeriksa, tidak ditemukan penyakit jantung, tidak kelebihan garam, tidak kolesterol tinggi, namun penyebabnya justru berasal dari satu jenis sayur yang beliau makan setiap pagi selama 2 tahun. Apakah Bapak juga sedang mengonsumsi sayur itu? Kedengarannya sulit dipercaya, tapi setidaknya ada 4 jenis sayur yang terlihat sehat, tapi bisa berbahaya jika dikonsumsi dengan cara yang salah di usia lanjut. Cobalah sebutkan nama sayur yang paling sering Bapak konsumsi dalam seminggu terakhir, karena bisa jadi sayur itulah yang menyebabkan sendi Bapak terasa nyeri, tidur jadi tidak nyenyak, atau kesehatan terasa lambat membaik dari hari ke hari. Kita akan ungkap kebenaran ini bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sering diajarkan bahwa makan banyak sayur itu baik. Itu benar, tapi belum cukup. Karena saat usia memasuki angka 60, tubuh mulai mengalami perubahan. Hal-hal yang dulu cocok saat usia 40 atau 50, belum tentu masih baik di usia 65 atau 70. Beberapa jenis sayuran yang selama ini dianggap menyehatkan, bila dikonsumsi dengan cara yang salah atau di waktu yang tidak tepat, bisa menjadi pedang bermata dua. Sayuran tersebut bisa diam-diam menaikkan tekanan darah, menyebabkan peradangan sendi, bahkan mengganggu efektivitas obat untuk penyakit kronis. Dan hal yang paling disayangkan adalah, lansia seringkali tidak menyadarinya karena mengira sayur pasti aman. Saat ini Bapak tinggal di kota mana dan berusia berapa tahun? Apakah Bapak biasa makan sayur setiap hari? Hari ini saya akan mendampingi Ibu Suparmi, 68 tahun, seorang ibu rumah tangga pensiunan di Banyuwangi, yang pernah mengalami gejala-gejala aneh setelah makan sayur setiap pagi. Dari kisah beliau, kita akan mengungkap 4 jenis sayuran yang diam-diam mempercepat penurunan kesehatan lansia, dan 4 jenis sayuran yang benar-benar membantu memulihkan sendi, sirkulasi darah, pencernaan, dan daya tahan tubuh di usia senja. Mari kita mulai dari bagian pertama. 4 jenis sayuran yang sudah sangat akrab di dapur, tapi perlu diwaspadai jika ingin menjaga kesehatan di usia lanjut. Kembali ke kisah Ibu Suparmi. 68 tahun, ibu rumah tangga pensiunan dari Banyuwangi. Beliau sangat teliti dalam memasak, jarang sekali membeli makanan instan. Namun ada satu menu yang sangat beliau sukai, sup jagung. Beberapa kali dalam seminggu, beliau biasa mencampurkan jagung manis kalengan ke dalam sup sayur atau membuat salad dingin karena dianggap praktis, cepat, dan mudah dicerna. Jagung kalengan kan bersih, tidak berminyak, rasanya manis ringan, gampang dicerna. Begitu kata beliau pada saya waktu itu. Namun sekitar 1 tahun terakhir, beliau mulai merasakan perubahan aneh pada tubuh. Perut sering kembung setelah sarapan, tangan dan kaki terasa lemas meski tidak melakukan pekerjaan berat. Pernah suatu siang, beliau tertidur, tanpa sadar saat sedang duduk santai. Awalnya beliau pikir itu karena faktor usia. Tapi saat saya menanyakan lagi pola makannya, beliau menceritakan dengan rinci tentang kebiasaannya mengonsumsi jagung kalengan secara rutin. Dan disitulah kami menemukan masalahnya. Jagung manis kalengan, meskipun terlihat sehat, ternyata mengandung kadar garam dan gula yang sangat tinggi, guna mempertahankan warna dan rasa. Selain itu, produk ini juga mengandung bahan tambahan seperti sodium benzoat atau sulfite, yang sulit diproses oleh hati dan ginjal pada usia lanjut. Akibatnya, tekanan darah bisa naik turun secara tidak stabil, gula darah meningkat tiba-tiba, dan muncul rasa lelah, ngantuk, atau kembung yang berlangsung terus-menerus. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of the American Dietetic Association 2021 menunjukkan lansia yang mengonsumsi sayuran kalengan minimal 3 kali per minggu memiliki risiko gangguan metabolisme 28% lebih tinggi dibanding mereka yang hanya makan sayur segar yang dimasak di rumah. Setelah memahami hal tersebut, Ibu Suparmi memutuskan untuk berhenti total mengonsumsi jagung kalengan. Sebagai gantinya, setiap kali ingin makan jagung, beliau membeli jagung segar di pasar, merebusnya sebentar, mendinginkannya, lalu mencampurnya ke salad. Rasanya tidak jauh berbeda, tapi tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Saya tidak lagi merasa mengantuk tanpa sebab, ujar beliau sambil tersenyum pelan. Bapak yang saya hormati, apakah mungkin Bapak juga mengonsumsi jagung kalengan setiap minggu? Jika ya, cobalah beralih ke jagung segar yang direbus atau dikukus ringan. Satu perubahan kecil bisa menjadi langkah awal untuk mencegah banyak masalah tersembunyi yang selama ini tak kita duga.
Setelah berhenti mengonsumsi jagung kalengan, Ibu Suparmi mulai lebih memperhatikan menu sarapannya. Suatu hari, saat membaca koran yang membahas smoothie hijau baik untuk lansia, beliau mencoba membuat jus kale mentah setiap pagi, dicampur dengan pisang dan susu almond. Beliau yakin, sayur bersih, tinggi serat, pasti menyehatkan. Namun hanya setelah 2 minggu, beliau mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Setiap pagi bangun tidur terasa sedikit pusing. Tangan sering terasa dingin, kaki terasa ngilu saat naik tangga, dan tubuh secara keseluruhan terasa lesu. Awalnya, tidak ada yang menduga bahwa segelas smoothie sayur bisa menjadi penyebabnya. Tapi saat saya bertanya lebih rinci, beliau pun menceritakan kebiasaan barunya itu. Dan sejak saat itu, semuanya menjadi lebih jelas. Kale mentah memang kaya nutrisi, tapi juga mengandung banyak goitrogen dan oksalat. Goitrogen dapat memengaruhi fungsi kelenjar tiroid, memperlambat metabolisme, dan menyebabkan tangan serta kaki terasa dingin, terutama pada lansia yang memiliki gangguan tiroid ringan tanpa disadari. Sementara oksalat adalah zat yang menghambat penyerapan kalsium, membuat tulang menjadi lemah dan sendi terasa nyeri, terutama di bagian lutut dan pinggul. Menurut penelitian dari University of Queensland School of Medicine yang diterbitkan di Clinical Nutrition 2021, lansia berusia di atas 60 tahun yang mengonsumsi kale mentah lebih dari 3 kali seminggu dapat mengalami penurunan kepadatan tulang di area pinggul hingga 5,3% dalam 12 minggu jika tidak disertai suplementasi kalsium yang tepat. Risiko ini meningkat hampir 19% jika disertai kekurangan vitamin D atau gangguan fungsi tiroid. Oleh karena itu, jika Bapak atau Ibu sedang mengonsumsi obat tiroid atau sering merasa nyeri di pinggul dan kaki pegal, cobalah untuk mengubah cara pengolahannya. Ibu Suparmi kemudian menumis kale dengan minyak zaitun atau merebusnya sebentar sebelum dicampur ke dalam salad. Setelah beberapa hari, beliau merasakan tubuh lebih ringan. Lutut tidak lagi pegal saat berdiri. Bapak dan Ibu bisa tetap menikmati kale yang aman dan bergizi dengan memasaknya sebentar, menumis cepat, atau merebus ringan untuk mengurangi kandungan zat berbahaya. Terkadang beralih dari mentah ke matang ringan saja sudah cukup membuat tubuh terasa lebih nyaman sepanjang hari. Kita sering mengira bahwa menghindari sayuran mentah sudah cukup aman, namun kenyataannya bisa mengejutkan banyak orang. Karena bahkan sayur matang yang familiar seperti terong pun dapat diam-diam memengaruhi sendi lansia. Pak Riyadi, 73 tahun, tinggal di Magelang, sangat menyukai terong panggang. Saya makan setiap minggu, kadang dipanggang dengan minyak bawang, kadang dimasak kari kunyit. Aromanya enak dan mudah dicerna. Tapi beliau memperhatikan, beberapa bulan terakhir, setiap kali makan terong di malam hari, keesokan paginya lutut terasa kaku, langkah kaki berat, dan pergelangan tangan juga terasa pegal serta sulit digerakkan. Awalnya beliau pikir karena cuaca dingin atau faktor usia, tapi setelah menghentikan konsumsi terong selama beberapa minggu, gejala nyeri pun berkurang drastis. Penyebabnya berasal dari solanin, sejenis racun alami yang terdapat dalam terong dan anggota keluarga nightshade lainnya, seperti kentang, cabai, dan tomat. Pada orang yang sensitif atau lansia dengan kondisi sendi yang sudah lemah, solanin dapat memicu peradangan ringan yang berlangsung lama, menyebabkan pembengkakan sendi, nyeri yang menetap, atau kesemutan pada tangan dan kaki yang sulit dijelaskan. Menurut studi dari National Library of Medicine 2020, sebanyak 52% penderita radang sendi kronis melaporkan nyeri meningkat setelah mengonsumsi terong mentah atau panggang, terutama di area lutut, pergelangan tangan, dan mata kaki. Sejak itu, Pak Riyadi mengganti terong dengan labu kuning, labu siam, atau okra kukus ringan. 3 minggu kemudian, beliau mengabari, "Sekarang saya bisa naik anak tangga tanpa harus berpegangan seperti dulu." Lalu bagaimana dengan Bapak? Minggu ini, apakah Bapak sedang makan terong? Pernahkah Bapak merasa lutut atau tangan pegal terus-menerus tanpa tahu penyebabnya? Jika ya, cobalah mengganti terong dengan labu kuning kukus, labu siam rebus, atau buncis tumis minyak zaitun, seperti yang dilakukan Pak Riyadi. Siapa tahu, hanya dalam beberapa hari, Bapak akan merasakan perbedaan di kaki. Saat melangkah tidak lagi terasa kaku, seperti sebelumnya. Jika terong membuat lutut terasa ngilu, bayam mentah justru menjadi penyebab diam-diam yang membuat obat dalam tubuh kehilangan efektivitasnya. Dan hal ini terjadi pada Pak Hendra, 66 tahun, tinggal di Gresik.
Pak Hendra menderita fibrilasi atrium ringan dan sedang rutin mengonsumsi obat warfarin setiap hari untuk mengontrol pembekuan darah. Karena ingin meningkatkan daya tahan tubuh dan menjalani pola makan sehat, beliau mulai mengonsumsi salad bayam mentah setiap pagi, dicampur dengan telur rebus, wortel, dan minyak zaitun. Saya pikir semakin segar sayurnya, semakin baik untuk jantung dan kebersihan, katanya. Namun, hanya dalam beberapa minggu, beliau mulai merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Lutut terasa nyeri saat berdiri lama, mudah lelah meski hanya berjalan keliling rumah. Dan yang paling aneh, tekanan darahnya naik turun tidak menentu. Padahal beliau tetap minum obat secara teratur. Tidak pernah terlewat sekalipun. Sampai saya bertanya lebih rinci tentang sarapan beliau, barulah cerita itu mulai terang. Bayam memang kaya serat dan zat besi. Tetapi jika dikonsumsi mentah setiap hari, ia mengandung vitamin K1 dalam jumlah besar, zat yang dapat memperlambat atau menetralkan efek obat warfarin. Selain itu, sayuran mentah mengandung oksalat yang dapat menghambat penyerapan kalsium, menyebabkan nyeri sendi dan kelemahan otot, terutama di kaki dan punggung bawah. Setelah saya menjelaskan, Pak Hendra sangat terkejut. Saya tidak menyangka hanya sepiring sayur bisa mengacaukan obat dalam tubuh. Setelah itu, beliau mulai mengubah kebiasaan. Bayam dikukus sebentar dalam air panas selama 2 menit, kemudian ditiriskan dan baru dicampur ke salad. Sesekali, beliau menumisnya ringan dengan bawang putih dan minyak zaitun untuk disantap bersama nasi atau sup. Setelah sekitar 10 hari, beliau merasa tubuhnya lebih ringan, tekanan darah stabil, dan kaki tidak lagi pegal di pagi hari. Bapak Ibu yang saya hormati, jika Bapak atau Ibu juga sedang mengonsumsi obat jantung, tekanan darah, atau pengencer darah, harap diingat bahwa bayam bukanlah sayuran yang buruk, tetapi cara pengolahannya yang paling menentukan. Cukup dengan mengukus atau menumis ringan, Bapak Ibu tetap mendapatkan nutrisi pentingnya tanpa mengganggu kerja obat maupun menambah nyeri sendi. Perubahan kecil, tapi bisa membuat kesehatan sepanjang minggu terasa jauh berbeda. Bapak Ibu, sampai di sini kita bisa melihat dengan jelas, tidak semua sayuran benar-benar aman untuk tubuh lansia, terutama setelah usia 60 tahun. 4 sayuran yang tampak umum, mulai dari jagung kaleng, kale mentah, terong, hingga bayam mentah, jika tidak digunakan dengan cara yang benar, bukan hanya menurunkan penyerapan gizi, tetapi juga mengganggu efektivitas obat, menyebabkan nyeri sendi, kaki pegal, atau melemahkan kondisi tubuh secara diam-diam. Namun, hal yang penting bukanlah menghindarinya sepenuhnya, melainkan mengolahnya sesuai dengan kondisi tubuh saat ini. Kadang cukup dengan mengganti dari mentah menjadi matang ringan, atau dari kalengan menjadi rebus segar, sudah cukup untuk membuat tubuh terasa lebih ringan dan pulih lebih baik setiap hari. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu? Minggu ini, sayuran apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi? Apakah Bapak Ibu merasakan perubahan tertentu pada tubuh setelah makan? Selanjutnya, saya akan mengajak Bapak Ibu bersama Ibu Suparmi untuk mengeksplorasi 4 jenis sayuran yang benar-benar menyehatkan lansia, bukan hanya lezat, tetapi juga membantu menguatkan tulang, memperbaiki tidur, dan menjaga kesehatan tubuh agar panjang usia. Setelah menyesuaikan pola makan bersama Ibu Suparmi, saya menyadari bahwa ada beberapa jenis sayuran yang bukan sekadar makanan, tetapi seperti obat alami ringan bagi tubuh lansia, khususnya bit merah. Ibu Sumirah, 72 tahun, tinggal di Bandung, dulu sering mengeluh pada saya. Akhir-akhir ini ingatan ibu makin kabur, habis ngobrol 5 menit saja sudah lupa, ditambah tidur juga tak nyenyak. Saya menyarankan beliau mencoba membuat jus bit segar setiap pagi, dicampur beberapa irisan jeruk dan sedikit wortel rebus agar lebih mudah diminum. Setelah 1 minggu, beliau menelepon dan berbisik, "Tadi malam ibu tidur nyenyak sekali. Pagi bangun kepala terasa segar, baca koran tidak bikin pusing." Bit mengandung nitrat alami, yang saat masuk ke tubuh akan diubah menjadi nitric oxide, senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke otak dan jantung. Karena itu, lansia yang rutin mengonsumsi bit biasanya merasa lebih ringan di kepala, tidur lebih nyenyak, dan konsentrasi meningkat. Sebuah studi di Universitas Wake Forest, Amerika Serikat, 2022 menunjukkan kelompok lansia usia di atas 65 tahun yang minum jus bit 2 kali sehari selama 14 hari mengalami peningkatan signifikan pada aktivitas otak bagian depan, area yang berkaitan dengan daya ingat dan kemampuan memproses informasi.
Jika Bapak Ibu ingin mengonsumsi beet dengan cara yang menyenangkan, bisa merebus sebentar lalu disantap saat makan siang, dimasak bersama sup kentang lembut, atau dijus dengan wortel dan jeruk seperti yang dilakukan Ibu Sumirah. Cobalah mulai 3-4 kali seminggu. Bapak Ibu akan merasakan perbedaan nyata pada kualitas tidur dan kesegaran pagi hari. Hanya 1 buah beet kecil, tetapi bisa meredakan tekanan darah, menyegarkan ingatan, dan menjaga kejernihan pikiran setiap hari setelah usia 60 tahun. Jika beet adalah ramuan ajaib untuk sirkulasi, maka sawi sendok, bok choy, bagaikan sahabat setia yang diam-diam menjaga kekuatan tulang lansia dari dalam. Tidak mencolok, tapi tangguh dan efektif. Dalam survei yang diterbitkan di Journal of Bone Health and Nutrition tahun 2021, para peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengikuti pola makan 180 lansia usia di atas 65 tahun selama 6 bulan. Hasilnya menunjukkan, kelompok yang mengonsumsi bok choy 2-3 kali per minggu memiliki kepadatan tulang yang lebih stabil, penurunan risiko patah tulang ringan, serta peningkatan keseimbangan saat berjalan, terutama pada wanita pasca menopause. Mengapa sayuran sekecil ini bisa memberikan dampak sebesar itu? Sawi sendok sangat kaya kalsium alami, magnesium, kalium, dan vitamin K. Nutrisi inti untuk menjaga kepadatan tulang, mengurangi risiko osteoporosis, dan mencegah kalsium mengendap di dinding pembuluh darah. Khususnya dibandingkan banyak sayuran hijau lain, bok choy nyaris tidak mengandung oksalat, sehingga penyerapan kalsiumnya lebih baik dan tidak menyebabkan perut kembung. Sangat cocok untuk sistem pencernaan lansia yang sudah melemah. Cara mengolahnya pun fleksibel. Bapak Ibu bisa menumis bok choy dengan bawang putih dan minyak zaitun ringan, membuat sup dengan ayam cincang, atau cukup direbus sebentar dan dicocol dengan telur rebus. Bagaimanapun cara mengolahnya, ini tetaplah sayur lembut yang lezat dan bergizi tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah Bapak Ibu sering menggunakan bok choy dalam menu mingguan? Dan jika belum, mungkin sekaranglah saatnya menghadirkan kembali sayuran ini ke dalam meja makan untuk menjaga tulang yang makin sensitif. Perubahan kecil, tapi bisa menjadi pondasi untuk menjaga postur tubuh dan kekuatan langkah kaki setelah usia 60 tahun. Jika bok choy menjaga kesehatan tulang, maka kacang polong adalah pejuang kecil yang membantu melindungi sistem pencernaan dan mempertahankan massa otot. 2 faktor sangat penting bagi lansia agar tetap dapat berjalan tegap, perut terasa ringan, dan tidak cepat lelah saat bergerak setiap hari. Banyak lansia setelah usia 65 sering mengeluh, tidak nafsu makan, pencernaan lemah, perut kembung, atau sembelit yang berkepanjangan. Pada saat yang sama, otot pun mulai menyusut, menyebabkan tangan dan kaki menjadi lemah, sulit berdiri lama atau mengangkat barang. Ini adalah akibat umum ketika serat dan protein dalam makanan harian tidak lagi tercukupi, dan disinilah kacang polong bersinar. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Nutrition and Aging tahun 2021 meneliti 105 lansia di Indonesia selama 3 bulan. Kelompok yang menambahkan kacang polong ke dalam menu makan 3 kali seminggu menunjukkan penurunan tingkat sembelit sebesar 41%, peningkatan kemampuan bergerak yang nyata, dan massa otot membaik secara ringan, terutama di bagian paha dan lengan. Tidak hanya kaya serat yang membuat sistem pencernaan berjalan lancar, kacang polong juga mengandung protein nabati yang mudah diserap, membantu mencegah kehilangan massa otot. Salah satu penyebab utama mengapa lansia sering kesulitan berjalan dan rentan jatuh. Cara mengolahnya pun sangat fleksibel. Bapak Ibu bisa merebus kacang polong hingga matang lalu dimakan langsung, ditumis bersama wortel dan jamur, atau ditambahkan ke dalam sup tulang untuk membuat rasa manis alami tanpa perlu penyedap buatan. Apakah Bapak Ibu sudah pernah memasukkan kacang polong ke dalam menu mingguan? Jika belum, ini bisa jadi kunci kecil untuk membantu pencernaan lebih lancar, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh, agar setiap langkah terasa lebih kuat dan ringan dari hari ke hari. Di antara berbagai jenis sayuran berdaun hijau, ada satu nama yang mungkin masih asing bagi banyak orang, namun memberikan manfaat menyeluruh bagi tubuh lansia, yaitu Swiss chard, atau dikenal juga dengan nama caisim pelangi. Tidak hanya mencolok dengan warna-warninya yang indah, sayuran ini mengandung nutrisi sangat berharga untuk detoksifikasi tubuh, meningkatkan penglihatan, dan memperkuat daya tahan tubuh lansia. Saya masih ingat jelas kisah Ibu Endang, 70 tahun, tinggal di Yogyakarta,
yang dulunya sering merasa lelah, tidur tidak nyenyak, dan sering terkena flu ringan saat cuaca berubah. Setelah dikenalkan oleh putrinya, seorang ahli gizi, pada Swiss Chart, beliau mulai mengonsumsinya 2-3 kali seminggu, baik dibuat sup maupun ditumis ringan. Hanya dalam waktu setengah bulan, beliau berkata, "Tubuh saya terasa ringan, tidur lebih nyenyak, dan mata tidak cepat lelah saat membaca." Alasannya karena Swiss Chart mengandung vitamin A, C, K, zat besi, dan lutein, nutrisi yang membantu membersihkan hati, mendukung fungsi mata, dan meningkatkan kekebalan alami tubuh. Khususnya vitamin C dan flavonoid dalam sayuran ini memiliki sifat antiinflamasi, menenangkan reaksi alergi, dan memperkuat daya tahan tubuh yang biasanya menurun setelah usia 60. Selain itu, Swiss Chart juga memiliki efek diuretik ringan, membantu mengeluarkan racun melalui urin, dan mengurangi pembengkakan kaki atau rasa berat diabetes, sesuatu yang sering dialami lansia pada sore hari. Untuk cara penyajian, Bapak Ibu bisa menumis Swiss Chart dengan minyak zaitun ringan, memasaknya dalam sup dengan daging tanpa lemak, atau menambahkan beberapa lembar daunnya ke dalam smoothie hijau jika suka minum di pagi hari. Bapak Ibu bisa mencoba menambahkannya ke dalam menu 1-2 kali seminggu untuk merasakan perbedaannya. Sayur yang bisa membersihkan tubuh dari dalam, sekaligus menenangkan pikiran setiap harinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah usia 60 tahun, kita tidak perlu mengejar pola makan yang ketat atau bahan makanan mahal. Yang jauh lebih penting adalah memahami apa yang dibutuhkan tubuh dan memilih jenis sayur yang tepat. Bukan makan lebih banyak yang membuat kita lebih sehat, tapi makan dengan tepat, secukupnya. Dan untuk proses pemulihan, selama saya mendampingi Ibu Suparmi, dari saat beliau masih mengalami perut kembung dan lutut pegal setiap sore, hingga sekarang saat beliau merasa tubuh lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan ingatan lebih jernih, saya menyadari bahwa kesehatan lansia tidak terletak pada jumlah makanan, tapi pada kebijaksanaan dalam memilih. Mulai dari menghindari sayuran yang diam-diam membuat tubuh lelah seperti jagung kalengan, kale mentah, terong, atau bayam mentah, hingga secara teratur menambahkan sayuran yang membantu memulihkan sirkulasi darah, tulang dan daya tahan tubuh seperti bit merah, bok choy, kacang polong, dan Swiss Chard. Semuanya adalah perubahan kecil, namun membawa dampak besar. Ada sebuah kalimat yang sangat saya sukai. Setiap suapan sayur adalah sebuah pilihan untuk menyembuhkan atau perlahan mengikis kesehatan. Kita tidak bisa mencegah usia datang, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menua dengan ringan, jernih, dan penuh vitalitas. Jika Bapak Ibu sedang dalam pengobatan penyakit kronis atau sedang mengonsumsi obat tertentu, saya sarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah menu harian demi menjaga keamanan dan kesehatan. Dan jika hari ini Bapak Ibu masih ragu, cobalah mulai dari satu hal kecil, satu jenis sayuran sehat setiap minggu. Cukup dilakukan dengan konsisten dan mendengarkan tubuh, Bapak Ibu akan merasakan perbedaan nyata dalam setiap langkah dan napas di pagi hari. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mendengarkan seluruh perjalanan Ibu Suparmi bersama 4 jenis sayur yang sebaiknya dihindari dan 4 jenis sayur yang sebaiknya dikonsumsi, sayur mana yang paling berkesan bagi Bapak Ibu? Minggu ini, perubahan apa yang akan Bapak Ibu mulai lakukan dalam menu makan harian? Silakan tinggalkan komentar dengan nama dan daerah tempat tinggal Bapak Ibu, agar kami bisa menyapa, memberi semangat, dan berbagi tips kesehatan yang sesuai dengan wilayah, iklim, dan kebiasaan hidup Bapak Ibu. Jika video ini dirasa bermanfaat, Bapak Ibu bisa membagikannya kepada teman, keluarga, atau komunitas lansia lainnya. Karena siapa tahu, hanya satu perubahan kecil hari ini bisa menyelamatkan kesehatan di hari esok. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lansia yang ilmiah, mudah dipahami, dan praktis yang kami bagikan setiap minggu. Karena menua adalah hal yang tak bisa dihindari, tapi menua dengan sehat, penuh kesadaran, dan makna adalah pilihan yang bisa dimulai dari hari ini.